Shalom, shalom saudara. Shalom, lebih keras lagi saudara. Shalom. Beri kemuliaan sama Tuhan. Kita boleh bertemu lagi dalam ibol. Waktunya ibol kali ini. Kita akan ibadah online pada hari ini. Kita akan bersekutu dengan Tuhan. Kita akan menikmati hadirat Tuhan pada saat ini. Saudara, pada saat ini kita adalah bangsa yang terpilih oleh Tuhan. Kita adalah bukan lagi umat biasa, akan tapi kita diangkat oleh Tuhan Allah kita. Kita ditinggikan oleh Tuhan Allah kita. Kita diangkat menjadi anak-anaknya. Oleh sebab itu, kita sebagai anak. Apa sih anak itu? Seorang anak itu biasanya jiwanya kecil, jiwanya rendah hati. Jiwanya selalu rendah hati, selalu memohon pada Tuhannya, selalu memohon kepada Allahnya. Anak kecil adalah anak-anak Tuhan. Kita bukan anak kecil, kita adalah bangsa yang kecil, bangsa perbudakan yang diingini Tuhan untuk hidup masuk dalam kemuliaan Tuhan bersama-sama di kerajaannya yang kekal, yaitu surga yang kita idamkan sampai pada hari ini. Saudara, di pertemuan kali ini ibol, Anda, saya, terutama saya pun, kita mau belajar bersama-sama bahwa Anda dan saya adalah bangsa yang kecil. Seharusnya bangsa yang kecil ada yang rendah hati. Masa bangsa yang kecil orang yang berdaya, orang yang kuat? Iya toh? Bangsa yang kecil adalah orang yang tidak berdaya, orang yang kekurangan, orang yang diharapkan oleh Tuhan Allahnya menurut kepada firman-firman Tuhan, kepada perintah-perintahnya. Apa sih Pak perintah-perintah Tuhan? Saya tidak tahu perintah-perintah Tuhan itu apa. Mari kita belajar bersama-sama, sebab makanan kita pada saat ini adalah firman Tuhan. Makanan kita adalah firman Tuhan. Saudara di sini, saudara boleh memakan firman Tuhan pada saat hari ini, pada ibol kali ini. Kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Allah yang kuasa, kita tundukkan diri saudara, kita rendahkan hati di hadapan Tuhan serendah-rendahnya. Tuhan, kami akan memuji memuliakan-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa kami. Kami akan ucapkan syukur kepadamu ya Tuhan. Kami akan mendengarkan firman-Mu dengan sungguh-sungguh. Kami akan mendengarkan didikan-Mu, apa itu perintah-perintah-Mu yang akan kami pegang mulai sekarang sampai selama-lamanya. Biarlah semua orang yang berdoa pada saat hari ini boleh mendapat berkat yang diturunkan dari Allah Bapa secara berlimpah-limpah pada kalian semua. Oleh sebab itu mari kita dengarkan firman ini dengan sungguh-sungguh. Kita akan mengetahui perintah-perintah yang berasal dari Tuhan. Tuhan, ambil alih acara ibol pada saat hari ini. Biarlah Engkau yang berkuasa, Engkau yang beracara atas firman yang pada hari ini yang akan kami dengarkan pada saat hari ini. Hamba-Mu yang kecil, bangsa-Mu yang rendah hati hanya bisa mengucapkan ribuan syukur dan terima kasih. Dan pada saat ini hamba-Mu sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Halo saudara, shalom. Kita ibol pada saat hari ini. Memang kita tidak bisa bertemu secara langsung di keadaan pandemi seperti ini, di keadaan pandemi COVID serba kesusahan. Oleh sebab itu, engkau adalah bangsa yang kecil, diharapkan oleh Tuhan menjadi bangsa yang penurut. Engkau adalah bangsa yang kekurangan, engkau yang tak percaya. Katakan pada Tuhan Allahmu, Tuhan, saya ini adalah orang yang tidak berdaya. Akan tetapi, saya ini mau rendah hati, mau menjadi penurut, hamba yang tidak mampu. Boleh selalu kau lindungi, boleh selalu kau tuntun, kemanapun hamba pergi sampai menuju rumah-Mu di kehidupan kekal nanti. Katakan dalam hatimu, Anda mau rendah hati, mau menjadi bangsa yang penurut. Saudara, kalau bangsa yang kecil, bangsa yang tak berdaya, yang tak kekurangan, yang serba kekurangan ini, apalagi dalam pandemi, saya tahu, memang saya belum bisa berbagi secara penuh. Saya hanya bisa membagikan sedikit dari bagian firman ini, sebab makanan kita adalah firman Tuhan. Tidak usah neko-neko lagi. Saudara, kalau kita orang kecil tidak usah neko-neko, maksudnya
Tidak usah sombong, tidak usah menyombongkan diri. Apa sih yang akan kita sombongkan dari kita? Apa sih yang akan kita sombongkan dari kita? Kita tidak usah sombong, tidak usah neko-neko. Katakan pada Tuhan, Tuhan, aku orang tidak berdaya. Ingin masuk dalam hadirat-Mu, ingin masuk dalam rumah-Mu suatu kehidupan kekal nanti. Biarlah hati kita yang rindu bertemu akan Tuhan. Hatiku dan hati Anda yang selalu merindukan akan Tuhan. Biarlah kita cepat bertemu sama Tuhan kita Yesus Kristus. Nikmati saja ibadah online ini, supaya kerinduan kita terobati dengan khotbah online ini. Di keadaan pandemi, semoga pandemi COVID ini cepat selesai dari Indonesia, cepat selesai dari negara kita yang kita cintai ini nih. Biarlah seolah-olah pandemi COVID itu cepat berlalu dari hadapan kita, supaya tidak ada lagi pandemi COVID. Kita berdoa untuk bangsa yang tercinta ini, kita bisa ibadah secara langsung seperti biasanya, dan kita bisa merasakan hadirat Tuhan. Tapi jangan khawatir saudara, pada saat mendengarkan ibadah online ini, hadirat Tuhan sungguh-sungguh hadir di tempat ini, di tempat saudara. Saudara akan menikmati hadirat Tuhan pada saat hari ini. Kita akan menikmati perintah-perintah Tuhan. Apa sih itu perintah-perintah Tuhan? Mari kita makan firman Tuhan ini. Kita buka keluar Ulangan. Kita buka kitab kita, kitab Ulangan. Pasal yang kelima, ayat yang ke-6 sampai yang ke-22. Saudara, di sini kita boleh belajar bersama-sama tentang ke-10 firman ini. Di sini saya akan bacakan mulai ayat yang ke-6. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Nah, sini keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Saudara tahu kan, budak itu serba kekurangan, orang yang terperdaya. Oleh sebab itu diharapkan sama Tuhan menjadi penurut yang setia dan taat setia kepada perintah-perintahnya. Apa perintah-perintahnya itu? Mulai ayat yang ke-7. Kita Ulangan 5 ayat yang ke-7 langsung kita baca. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Itu adalah perintah yang pertama. Jangan ada Allah lain. Jangan ada padamu, jangan ada pada kita. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Ayat yang ke-7. Ayat yang ke-8 di sini artinya jangan ada Allah lain. Kita orang yang bangsa yang kecil yang tak mampu. Tidak usah neko-neko, tidak usah aneh-aneh, tidak usah. Di sini katakan jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, di atas, atau yang ada di bumi, di bawah, atau yang ada di dalam air, di bawah bumi. Yang kedua, di sini kita baca dulu ayat yang ke-9. Jangan sujud menyembah kepadanya. Kita bangsa yang kecil hanya nurut, setia kepada Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan tidak memilih bangsa yang kaya, tidak memilih orang yang kaya, tidak memilih orang yang sombong. Oleh sebab itu, kamu bangsa yang kecil, janganlah sampai menegarkan tengkukmu, janganlah sampai menegarkan tengkukmu dengan kesombonganku, melainkan dengan rendah hatilah engkau mengetahui perintah-perintah yang berasal dari Tuhan ini. Yang ke-9 di sini tadi ayat 9, jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Itu artinya beribadah kepada patung ya. Di sini sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya dan kepada keturunan yang ketiga dan keempat dan dari orang yang membenci aku. Di sini ya ayat ke-10. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang. Beri kemuliaan sama Tuhan di ayat yang ke-10 ini. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi Tuhan Yesus, mengasihi aku, hanya huruf besar, dan berpegang. Kita berpegangan sama Tuhan, kita berpegang pada perintah-perintahku. Yang sini adalah perintah yang kedua, ayat yang ke-11. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ayat yang ke-12. Saudara harus mengingat, dan ini perintah yang ketiga, tapi ingat dan kuduskanlah hari
Sabat seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Oleh sebab itu saya di sini saudara tidak intinya mengadakan ibadah online, sebab kita harus menguduskan hari Tuhan ini. Kita harus selalu beribadah kepadanya pada hari Sabat. Itu tadi termasuk perintah yang ketiga ya. Dan 6 hari lamanya, ayat yang ke-13, engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Hari Sabat Tuhan Allahmu, maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan, atau lembumu, atau keledaimu, atau hewanmu yang manapun, atau orang asing yang di tempat kediamanmu, supaya hambamu laki-laki dan hambamu perempuan berhenti seperti engkau juga. Ayat ke-15, sebab haruslah kau ingat bahwa engkau dahulu adalah budak di tanah Mesir, orang yang bangsa yang kecil, bangsa perbudakan yang sebetulnya Tuhan menuntut kita selalu setia dan taat, selalu menurut pada perintahnya. Nggak usah neko-neko dengan menyembah Allah lain, menyembah patung. Itu adalah suatu larangan. Mendirikan patung lembu atau apapun juga, itu adalah suatu larangan. Sebab haruslah kau ingat bahwa engkau pun dahulu adalah budak di tanah Mesir, dan engkau dibawa keluar dari sana oleh Tuhan Allahmu dengan tangan yang kuat dan lengan yang teracung. Itulah sebabnya Tuhan Allahmu memerintahkan engkau merayakan hari Sabat. Dan perintah yang keempat, hormatilah ayahmu dan ibumu seperti yang diperintahkan Tuhan kepadamu oleh Tuhan. Saudara di sini, saudara sebagai anak, belajar menghormati orang tua kita yang ada, belajar menghormati bapak ibu kita yang membesarkan kita dari bayi, dari kecil, baru kita di situ bisa menghormati bahwa ada yang lebih berkuasa, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Itulah perintah-perintahnya saudara ya, supaya yang diperintahkan padamu, diperintahkan oleh siapa saudara? Beri kemuliaan, diperintahkan oleh Tuhan Allahmu, supaya lanjut umurmu dan baik keadaanmu di tanah yang Tuhan Allahmu telah diberikan kepadamu. Baik keadaanmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Beri kemuliaan sama Tuhan saudara, diberi tanah, diberi umur panjang oleh Tuhan. Keadaanmu baik di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Baru yang kelima, jangan membunuh. Saudara, kalau saling membunuh, ada rasa dendam, hancurkan, buang rasa dendam itu. Yang di sini termasuk ayat yang kelima, jangan berzina. Ini ayat yang ke-6, jangan berzina ya, pasal 18. Jangan berzina ini maksudnya jangan sampai pernah engkau menikah dengan hewan ataupun menikah dengan makhluk yang ada di bawah air, menikah dengan hewan sehingga ada manusia. Kuda berkepala manusia itu asalnya manusia menikah dengan hewan, kuda berkepala dengan manusia, ikan berkepala manusia, ikan duyung, ular berkepala manusia, blorong. Saudara, jangan lakukan, ini adalah hal menjijikkan bagi Tuhan. Barang siapa yang menyakitkan hati Tuhan, maka Tuhan akan memusnahkannya. Akan tetapi sebaliknya, barang siapa menyenangkan hati Tuhan, dengan perintah yang ke-6, jangan berzina, engkau menyenangkan hati Tuhan. Barang siapa menyenangkan hati Tuhan, maka akan umur panjang umurmu, kehidupanmu segalanya diberkati oleh Tuhan. Dan yang perintah yang ke-7, jangan mencuri. Jangan mencuri, ini berat saudara. Misalkan kita keinginan hati kadang ingin mencuri, ingin apa itu, hancurkan saudara. Di sini ada perintah lagi 6, 7, 8 ke 9, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu manusia. Yang perintah yang ke-9 ini saudara, jangan bergosip, jangan yang beraneh-aneh. Saudara harus selalu ingat, yang diminta Tuhan selalu ingat bahwa kamu bangsa yang kecil, kamu harus adalah bangsa yang penurut pada Tuhan. Dan yang ke-10 di ayat yang ke-21, kita sudah lagi akan selesai. Jangan mengingini istri sesamamu, dan jangan menghasratkan rumahnya atau ladangnya atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan atau lembunya atau keledainya atau apapun yang dipunyai
sesamamu. Firman itulah yang diucapkan Tuhan kepada seluruh jemaah-Mu dengan suara nyaring di gunung dari tengah-tengah api, awan, dan kegelapan, dan tidak ditambahkannya apa-apa lagi. Ditulisnya semuanya itu pada 2 loh batu, lalu diberikannya kepada kita. Beri kemuliaan pada Tuhan. Saudara, makananku ialah firman Tuhan. Saudara hari ini telah memakan ke-10 firman Allah itu apa? Itulah yang diperintahkan Tuhan bagi bangsa yang kecil, bangsa yang tidak berdaya, bangsa yang miskin, bangsa budak. Ingatlah selalu, supaya diingat ini kenapa saudara? Selalu diingat supaya tidak ada kesombongan lagi padamu. Sebab di firman Tuhan, orang yang rendah hati akan ditinggikan oleh Tuhan. Beri kemuliaan sekali lagi sama Tuhan. Kita di pertemuan ibadah online kali ini, saya tidak panjang-panjang. Itulah yang diperintahkan Tuhan, supaya hidupmu selalu memandang Tuhan, dan hidupmu didapati sempurna, didapati kudus, dan tidak bercacat. Barang siapa sih yang gak senang kalau didapati Tuhan yang tidak bercacat. Sebab itu, kamu akan diangkat menjadi anak-anaknya. Kalau engkau sudah didapati tidak bercacat, siapa sih yang tidak suka? Semua pasti suka ya, dapati tidak bercacat ya. Barang siapa yang tidak bercacat, yang sudah tahu bahwa selalu mengingat bahwa dirinya adalah bangsa yang kecil, bangsa budak yang harus selalu penurut pada Tuhan. Jangan sampai menegarkan tengkuknya, jangan sampai menoleh ke kiri, jangan sampai berbalik arah, menyembah Allah-Allah, mencari Allah-Allah yang pesugihan atau hal apa. Saudara musnahkan keinginan-keinginan kosong, keinginan-keinginan fana. Saudara hidup di dunia, hidupmu, umurmu dipanjangkan, airmu dicukupkan, makananmu akan diberkati oleh Tuhan. Di sini Tuhan menjanjikan memuliakanmu di hidupnya yang maha mulia, dalam kemuliaan bersama Kristus Yesus di surga nanti, di rumah Bapa. Di ibol yang akan selanjutnya nanti akan kita bahas tentang rumah, Bapa rumah kita masing-masing, dan kita hidup sebagai selalu menuruti perintah-perintahnya. Tidak ini saja, kita juga harus plus, kita harus dengan cukupi, dengan kasih, dan berbagi kepada sesama. Maka saudara akan didapati Tuhan yang tidak bercacat. Kita susah selesai memakan makanan firman Tuhan, mari kita berdoa menundukkan kepala. Ya Tuhan, dengan rendah hati kami bersyukur kepadamu atas makanan, yaitu firman Allah yang kami makan pada hari ini, yang akan kami simpan dalam hati dengan segenap hati dan segenap jiwa. Hamba-Mu akan setia memuji-Mu, anak-anak-Mu akan selalu setia, dan tidak akan tegar tengkuk lagi setelah mendengar firman ini. Saudara, biarlah saudara yang kekurangan boleh dicukupkan oleh Tuhan. Saudara yang kesulitan mendapat pekerjaan, dibukakan jalan supaya mendapat pekerjaan. Yang menjual rumah, apartemen cepat laku, diberkati oleh Tuhanku. Yang sakit boleh disembuhkan, yang jalan buntu Tuhan boleh buka jalan. Saudara di sini ucapkan syukur sekali pada Tuhan. Kami mau bersyukur padamu ya Tuhan. Dan pada saat ini hamba-Mu sudah berdoa dan sudah mendengarkan firman-Mu. Hamba-Mu bersyukur dan sudah berdoa. Haleluya. Amin. Suka saudara dengan kita sudah selesai di sini. Berbahagialah bagi orang yang percaya, anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta, karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Haleluya saudara. Amin. Kita sampai berjumpa lagi pada ibadah online kita yang selanjutnya, pada khotbah online yang akan saya bawakan secara asli. Kita boleh belajar bersama-sama, yang akan saya bawakan dengan sungguh-sungguh, dengan selengkap-lengkapnya dari Alkitab. Kita akan mengupas, belajar bersama-sama secara asli apa itu firman Tuhan yang akan selanjutnya, yang akan perlu kita ketahui. Sampai jumpa di ibol selanjutnya. Shalom, haleluya, amin.